walaupun memang agak sedikit tricky untuk bagian ya biasa deh ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Kali ini ya, ini kapasitasnya lebih besar dari DCJZ2050i. Kali ini di samping gue udah ada 2060i ya. Ini adalah satu buah hammer drill juga dan ini berkapasitas juga lebih besar di 60 Nm untuk maksimal torsinya dan untuk harganya ya. Ini di 1.250.000-an. Ya kurang lebih range-nya segini. Bang, kok lebih mahal lagi bang? Yes, ya jelas lebih mahal ya. Untuk package pembeliannya sama-sama kita mendapatkan 2 buah baterai dan per baterainya di 4000 mAh. Kita sudah mendapatkan docking charger juga dan yang pastinya ya, kenapa ini lebih mahal ya? Nah, sama-sama juga dia sudah bermesin brushless, akan tetapi di sini speknya dia lebih tinggi yaitu di 60 ya Nm untuk maksimal torsinya. Jadi DCJZ 2060. Mungkin maybe ya si 60-nya ini menandakan di 60 Nm ya. Mungkin kalau yang sebelumnya yang pernah gue review di 2050 ini mungkin menandakan di 50-nya itu ya adalah 50 Nm. Nah ini gampangnya kalau gue berpikir aja. Oke, untuk semua produk Donceng ya kalian harus perlu tahu ya. Semua produk ini digaransi selama 2 tahun dan buat kalian yang ingin mendapatkan produk tersebut udah nggak usah ragu lagi ya. Untuk offline ataupun online ya udah sangat mudah sekali untuk mendapatkan produk-produk dari Donceng karena sudah didistribusikan dengan baik di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Dan bukan cuma hanya distribusi produk yang bagus ya, bang udah seluruh di Indonesia, kalau gue mau servis di mana? Nah ini adalah pertanyaan yang paling bagus ya dan menarik juga. Jadi Donceng ini ya lebih banyak service center authorized-nya ya ketimbang ya distribusi dari produknya sendiri. Jadi artinya misalnya jual produk ini di seluruh pulau Indonesia baru 10 tapi dia udah punya ya lebih dari 10 untuk service center authorized-nya. Jadi ya buat kalian ya kalau pakai produk ini jadi nggak usah perlu khawatir lagi dan ragu lagi ya kira-kira bagaimana service centernya, after salesnya. Nah ini semua sudah dipikirkan dengan baik dari Donceng ya. Ini menarik sekali kalau menurut gue. Dan ya jangan lupa juga buat kalian diklik untuk di linknya. Jadi nanti di sana gue akan rekomendasikan kalian untuk mendapatkan produk Donceng yang original dan yang pasti kira-kira di mana. Ya di situ banyak linknya, tinggal kalian cocokkan aja kira-kira di mana harganya yang cocok, di mana lokasinya yang terdekat dari gue, oke? Ya, oke. Di sini langsung aja gue buka ya. Ini carrying case-nya mantap banget ya. Ini produk dari Donceng. Ini carrying case-nya bukan kaleng-kaleng nih, plastiknya benar-benar luar biasa, benar-benar tebal banget ya. Dan di sini nih dia yang gue katakan tadi ya, kita mendapatkan 2 buah baterai ya, per satu baterainya di 4000 mAh ya. Dia sudah dilengkapi semua dengan indikator baterai. Ini gue suka banget ya. Dan di sini produknya. Wow, ya. Ini sama-sama di 13 mili untuk kapasitas caknya. Nah, akan tetapi ya, ini yang gue suka ya. Dia badannya lebih kompak ya. Nah, lalu dia caknya sudah menggunakan besi. Bang, bagus mana sih bang besi sama plastik? Nah, ini udah pernah kita bahas juga di video-video Donceng sebelumnya ya. Jadi gini, kalau misalnya nanti kalian, aduh bang gue pakai cak besi Donceng ini cepet banget karat ya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya gini. Gue pernah bahas juga ya, jangankan kita pakai. Ini habis gue review, gue pegang-pegang gini aja, besok gue masukin ya, itu udah pasti karat. Karena memang dia besi ya. Jadi lu nggak bisa salahin dengan brandnya itu ya. Jadi gini, kalau yang plastik ya, kalau bisa kita pakai, biasanya umumnya cepet. Jujur gue pernah pakai ada yang sampai botak juga ya, sampai halus gitu loh. Jadi nggak ada gripnya gitu ya. Nah beda dengan yang besi ya, tapi memang lawannya inilah yang pasti memang karat ya. Susah juga ya, kita sudah rawat dengan apapun ya, gue udah pernah sempat coba, gue minyakin dan gue lain sebagainya, tapi memang ya susah. Lagi-lagi memang kita kerja, tangan kita berkeringat, pegang toolsnya ya udah pasti. Jadi tapi sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau misalnya kalian caknya nanti ngerasa risih dan pengen ganti baru, mungkin lebih terlihat fresh lagi ya. Tinggal langsung masuk aja di online ya, nanti di sana tersedia juga untuk semua spare partnya Donceng yang pastinya. Oke guys, ini
60 Nm maksimal torsinya terbagi dari speed 1 ya. Di sini 0 sampai 600 ya per menit dan di speed 2-nya di 0 2300 per menit ya. Dan semua ya produk ini sudah terregistrasi K3L. So buat kalian sudah tidak perlu khawatir lagi misalnya kalian pakai set ya Kak. Nah, caknya tiba-tiba mental ya nggak guys. Nah, ini kayaknya udah kalau menurut gua suatu hal yang nggak mungkin ya, karena memang semua produk yang sudah terregistrasi K3L so pastinya sudah melewati beberapa step tahap pengujian ya. Jadi sebelum produk ini dinyatakan layak untuk didistribusikan. Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa banget dan di sini dia ada di satu angle setelan ya. Jadi di sini tuh dia ada mode ya drilling ya, mode drilling. Nanti mode penyekropannya dia langsung masuk ke setelan torsi ya. Dari 1 hingga 20 dan untuk mode hammernya ya. Nah, di sini ya. Dia sudah mode hammernya dia ada terpisah sendiri ya. Jadi dia ada mode hammer. Kalau yang DCJZ 2050 itu dia terbagi dari 2 ring ya. Kalau ini dia terbagi dari 1 ring. Jadi 1 ring itu maksud gue, jadi kalau misalnya lu mau setel torsi, mau pindah mode, nah ini dia 1 ring ya. Kalau misalnya yang 2050 dia 2 ring. Nah, lebih enak yang mana? Kalau gue lebih suka dengan yang 2 ring. Tapi kalau dari badan gue lebih suka yang ini. Bang, mahal bang gue beli ini. Ya kalau misalnya lu nggak butuh sampai kapasitas di 60 Nm ya, lebih baik lu ambil DCJZ 2050 ya, karena dia kapasitasnya di 50 Nm. Tapi kalau gue pribadi ya mungkin gue lebih cenderung gue ambil yang besar karena saya suka yang besar ya. Apapun itu, yang kecil-kecil nggak enak ya. Jangankan kita laki-laki, yang perempuan pun aja tidak suka ya kalau sesuatu yang terlalu kecil. Tapi tergantung, kalau kecil panjang mungkin juga enak ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kenapa gue suka yang besar-besar, karena gue lebih suka mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh ya, dulu kita pernah sering ngebahas impact wrench. Gue lebih suka dengan berkapasitas besar. Ada nggak kata-kata istilah over torsi, over segala macam ya? Kalau menurut gue nggak ada. Contoh, kenapa gue lebih cenderung dengan 60? Contoh kita ngebor sesuatu tembok yang kita nggak tahu nih di balik tembok ini apa istilahnya. Nah, kalau misalnya kita paksakan dengan yang 50 Nm kita memiliki alat, nah terus kita nggak punya juga yang lebih besar, anggap kita cuma punya 1. Gue lebih seneng menyiapkan itu yang besar kalau kita punya 1. Tapi kalau kantong kita tebal, siapkan sebanyak-banyaknya. Ada 20, 40, ya kan, 60 Nm dan seterusnya. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka ini. Karena kalau menurut gue ini lebih compact juga ya, lebih kecil banget ya badannya, jadi tidak terlalu panjang. So kayaknya kelihatannya lebih proporsional untuk si posisi ya postur bodinya. Oke, kalau untuk build quality gue udah nggak usah bicarakan lagi ya. Untuk dari semua produk-produk Donceng ya, ini build quality-nya di luar ekspektasi gue banget. Pada saat first impression gue pegang produk dari Donceng ini, wow luar biasa. Sebetulnya gue udah pernah pegang juga ya, tapi kan gue belum pegang untuk versi resminya. Dan untuk versi resminya ada beberapa tools yang udah gue gunakan ya di workshop ini. Nah, tapi yang jelas itu bukan cordless ya. Jadi nanti kita akan ulas di sini ya. Nah, tapi ini alatnya kebetulan belum pulang ke kandang, jadi nanti kita akan ulas. Oke, so gue udah penasaran banget. Gue pengen langsung coba cicipin aja kira-kira feel-nya seperti apa pada saat gue gunakan ya. Dan kita akan lihat performanya dari DCJZ 2060i. Oke, di sini DCJZ 2060i ya. Langsung kita coba aja di media besi hollow ya dengan ketebalan di 1,2, ukuran 4x6, dan kita akan coba di mata bor 10 mili. Wow, luar biasa. Tanpa hambatan sama sekali. Ini kita gunakan di speed 2 ya. Kita ganti medianya terlebih dahulu. Oke, di sini ada mata bor auger bit ya, ukuran di 19 mili ya, dengan panjang
kurang lebih di 15 cm. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, ini speed 2, langsung kita pindah aja ke speed 1. Oke, luar biasa. Langsung kita akan coba langsung ke beton K300 ya dengan menggunakan mata bor di 18 mili. Oke, ini langsung kita coba aja ke beton K300 dengan mata bor di 18 mili ya, dengan panjang kurang lebih berkisar sekitar 25 cm. Coba kita lihat baterainya terlebih dahulu ya. Sepertinya baterainya lowbat. Nah, benar aja kan. Jadi memang baterainya lowbat ya. Nah, baterainya lowbat. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Oke, ini kita ganti baterainya dengan yang full ya. Kita coba lagi. Tenaganya memang terdengarnya cukup buas ya, sepertinya. Sepertinya udah tembus ya. Kita akan coba lihat dulu. Nah, ini sepertinya dia udah tembus di bidang bawah. Nah, benar aja ya. Oke, kita coba satu lubang kembali ya. Kita akan lihat. Ini juga sepertinya sudah tembus ke bawah ya. Sudah tembus sepertinya ini. Kita akan lihat dulu di bagian bawahnya.
Wow, benar saja ya. Udah tembus. Luar biasa. Oke, jadi seperti dugaan gua ya, ini benar-benar ya tenaganya buas banget ya untuk maksimal torsinya di 60 Nm dan ini terlihat sekali ya untuk pada saat dia ngebor beton ini benar-benar kerjanya sangat berbeda sekali ya dengan DCJZ 2050 ya, ya dari suara pun sangat terdengar ya, sangat lebih powerful ya. Ya memang secara untuk tipe ini dia NM-nya lebih unggul di 10 Nm. DCJZ 2060i benar-benar kalau menurut gua ya di saat tadi gua coba ya ini benar-benar tenaganya kalau yang gua rasakan cukup puas ya dan benar-benar layak banget ya untuk harga yang diberikan dan tadi dengan maksimal torsi di 60 Nm ya kalau menurut gua lagi-lagi harganya kalau menurut gua masih sangat wajar. Bang, wajar mulu Bang, karena ada yang lebih mahal dari ini dengan kapasitas atau spek yang kalian dapatkan. Dan satu lagi ya, kalian nggak mendapatkan garansi selama 2 tahun. Ini luar biasa kalau menurut gue ya. So, kesimpulannya kalau menurut gue tenaganya cukup ya dengan badan sekecil ini ya, tenaganya cukup buas dan tadi beberapa kali kita coba dan kita ganti di media ya. So, ya benar-benar nggak ada masalah ya walaupun memang agak sedikit tricky untuk bagian ya biasa deh ngebor beton ini K300 dengan mata yang gede ya cukup ya bukan alatnya mungkin yang cuma hanya perform ya tapi bener-bener badan kita yang harus perform banget ya. Oke, so thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini ya, jangan lupa buat kalian follow juga untuk semua sosial medianya dari Donceng dan jangan lupa juga buat kalian follow ya untuk semua marketplace Donceng ya karena apa supaya kalian tidak ketinggalan untuk promo-promo menarik yang pastinya. Oke, gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.